Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin saya Fatoni dari XL Smart. Mungkin teman-teman selama ini kenalnya dengan XL, Axis maupun Smartfren. Per tanggal 16 April yang lalu, hampir 1 bulan yang lalu, kami sudah jadi satu, jadi XL Smart. Sampai ketemu lagi kita di outlet-outlet kita dengan 3 brand tambahan. Yang sebelumnya ada Prio, ada XL, ada Axis, jadi ada tambahan Smartfren. Ujung-ujungnya sama kok, XL Smart juga. Sedikit promosi kali Bang ya, kayak gitu, sekali memperkenalkan diri sebagai pemain baru di dunia telco ini. Mas kami jadinya ini, tapi stok lama. Baik, teman-teman semuanya, partner kami yang kami banggakan, yang jadi ujung tombak kami di lapangan, di pasar. Indonesia ini hingga hari ini bukanlah negara yang sudah fully digital. Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau itu bukanlah yang kita bicara Singapura yang hanya sebesar setengahnya kota Bekasi mungkin kayak itu. Dari ujung ke ujung bisa dicapai dalam hitungan jam. Semua data penduduknya bisa diketahui dengan gampang, orang lari mau kabur pun dapat. Poin yang coba saya sampaikan adalah bahwa Indonesia dengan semua kemajemukannya, dengan banyaknya pulau yang tersebar dan semua ekonomi sedang bertumbuh di sana, apapun regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, apapun regulasi yang harus operator patuhi sebagai bagian yang memang diatur oleh pemerintah Republik Indonesia, ada 3 hal yang memang tidak pernah bisa kita lepaskan. Yang pertama, industri telekomunikasi harus tetap sehat. Yang kedua, jalur distribusi apapun itu, digital, tradisional, harus tetap adil jalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, at the end harapan kita apa? Pelanggan kita happy. Pelanggan kita happy itu berkat bantuan teman-teman semua. Bagaimana teman-teman bisa melayani, bagaimana teman-teman bisa di pasar itu tetap bisa men-serve calon-calon pelanggan atau pelanggan existing yang coba untuk melakukan reload, katakanlah isi pulsa lagi dan lain sebagainya. Berangkat dari sana, ketika kemarin di awal bulan April, tanggal 11 April, Menteri Komdigi mengeluarkan PM nomor 7 tahun 2025 yang mengatur tentang pelaksanaan eSIM atau embedded SIM. Kita katakan itu adalah nomor telepon yang dalam bentuk software yang nggak ada kartunya, kayak gitu. Gimana belinya itu? Ya lewat website atau ada barcode yang dicetak mungkin didistribusikan seperti itu. Dan perlu saya luruskan mungkin ke teman-teman semua karena kebetulan saya mewakili XL Axiata saat itu memang ikut terlibat langsung merumuskan regulasi tersebut. Satu hal yang ingin saya tekankan adalah tidak ada satupun kata-kata kewajiban di eSIM tersebut. eSIM itu hanya untuk mengatur bagaimana operator saat mengelola data-data pelanggannya. Bagaimana dari servernya operator ke servernya eSIM yang hanya ada beberapa di dunia agar bisa terpercaya dan disupport oleh handphone-handphonenya. Karena kenapa? Tidak semua handphone sekarang handphone yang support eSIM, kita katakanlah satu brand iPhone. iPhone itu baru iPhone 10 XS yang support. Android hanya beberapa, Samsung yang di S20 ke atas kalau nggak salah. Dan Google. Bahkan seperti setahu saya Oppo ataupun Vivo itu malah belum support untuk eSIM. Yang notabene itu adalah mayoritas yang ada di Indonesia. Jadi saya melihat di sini itu hanya lebih kepada himbauan jika pelanggan mau punya nomor lebih dari 1. Tadi ustadznya sempat ceritakan, ada yang mau tambah istri enggak gitu. Tambah tapi ya, seperti tadi adalah ada yang mau tambah nomor enggak. Nomor aslinya tetap ada di SIM card itu, tetapi nomor keduanya, ketiga, keempat, kelima, dia bisa berbentuk dalam bentuk eSIM. Lebih kepada kemudahan dari sisi pelanggan. Edian apa? Pelanggan itu sendirilah yang menentukan kalau dia mau pakai eSIM atau tidak. Tidak ada kewajiban harus migrasi, enggak. Saya bisa katakan itu. Aturan PM 07 2025 dari Menteri Komdigi, teman-teman semua bisa cek. Itu bisa dibuka kok, di internet banyak.
Tidak ada kata-kata kewajiban. Kecuali bagi operator seluler wajib memastikan sistemnya benar. Karena kenapa? Di dunia hanya ada beberapa yang certified untuk bisa mengeluarkan eSIM, mengeluarkan QR code-nya itu. Sebenarnya lebih ke arah sana, teknologinya, provisioningnya itu sendiri. Itu yang pertama nyinggung tentang eSIM. Mungkin tadi sempat ke-mention sama moderator Bang Abbas ya, itu tentang PM05 ya, yang biometrik kali itu ya. Biometrik. Iya, tadi sempat. Tadi eSIM dulu aja. Ya, tempat tercetus ya. Oke, baik. Jadi balik ke kami, saya bisa katakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari PM07 2025. Tidak ada kewajiban di sana. Sekarang kalau pemerintah bilang wajib migrasi, siapa yang mau beliin iPhone 16 ke semua masyarakat Indonesia yang punya handphone? Ada 350 juta pelanggan seluler aktif di Indonesia. Karena satu orang punya 2-3 nomor gitu. Istri satu aja sih ya gitu ya. Begitu mungkin. Pak, jadi saya boleh langsung lebih interaktif. Kira-kira nih gitu, kalau kita bicara eSIM ya gitu. Tadi saya nyebutnya eSIM karena saya orang Betawi. Kira-kira kalau kita bicara eSIM, ada kemungkinan nggak nanti ya gitu, ketika semua device atau handphone itu sudah support eSIM, ini kan cuma soal waktu. Kalau sekarang kan handphone-handphone yang high end ya, yang support eSIM gitu ya. Nah, ketika handphone-handphone yang low end pun diproduksi sudah support eSIM gitu, maka tentu peluangnya, potensinya masyarakat kan pakai eSIM semua. Maka kira-kira nih ketika sudah semuanya berbudaya eSIM dalam penggunaan telco gitu ya, dampaknya, impactnya apa sama outlet kira-kira Pak? Ini kita bicara kira-kira. Kira-kira, tapi ini masih beropini saya ya. Saya prediktor ini adalah opini saya pribadi bahwa suatu saat mungkin iya, kapan nggak tahu. Karena ada salah satu negara yang cukup ditakuti dunia saat ini, bahkan Amerika pun takut dengan negara tersebut, dan akhirnya iPhone memproduksi iPhone dengan dual SIM card, dual slot, artinya menggunakan chip device. Di mana? Di negara Cina. Jadi kalau kita kadang, mungkin teman-teman di OT yang jual handphone tahu, kalau itu iPhone-nya iPhone Cina, berarti dia ada 2 SIM card di sana. Tapi kalau iPhone-nya non Cina, satunya SIM card fisik, satunya itu hanya eSIM, slot kayak gitu, slot yang tidak terlihat. Jadi balik lagi, akankah itu terimpact? Pasti terimpact. Seperti kada Bang Aji tadi bilang, Bang Aji yang ngasih tausiah ke kita semua, kita mau berikhtiar untuk keluar dari zona itu atau tidak. Kenapa? Tetap maju, tetap berdagang, tetap kita adil dalam distribusi, bukan berarti kita tetap tidak bisa dapat cuan dari sana. Saya tidak berani menjanjikan dari sisi itu, tetapi artinya eSIM itu kan hanya digantikan dalam bentuk selembar kertas yang berisi QR code. Apakah QR itu nggak bisa dijual? Bisa, QR code itu dalam bentuk yang saya ingat tahun 94 saya beli handphone saat itu ya, saya beli satu kartu perdana itu packingnya itu kayak hadiah seserahan gitu, gede banget kayak gitu. Sekarang cuma selembar doang kan kayak gitu, yang isinya bahkan sudah SIM card, nano SIM card ya, micro SIM yang kecil sekali. Kenapa tidak nanti ada memang bentuk seal itu ketika dibuka ya isinya adalah barcode.